Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini adalah webinar kelima dari Media Academy, di mana Media Academy adalah sebuah unit baru di bawah Media Group News yang selama ini selalu konsisten untuk mengembangkan baik itu pemberitaan, sumber daya manusia, dan juga pendidikan. Khusus untuk Media Academy, kami sudah beroperasi sejak awal tahun ini dan banyak sekali melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan atau meningkatkan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia dan juga pelatihan, baik di dalam internal media group ataupun juga di luar media group. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga sudah tahu bahwa topiknya cukup menarik dan kami masih menunggu teman-teman lain yang baru bergabung. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19 ini, kita yang mungkin orang tua melakukan WFH, work from home, ada juga sekarang udah mulai work from office, tapi anak-anak kita juga melakukannya school from home. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa gadget itu diperlukan untuk meningkatkan bagaimana keahlian mereka atau mungkin pendidikan mereka selama school from home ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan atau mungkin kita diskusi lebih banyak ya dari Mbak Sinta. Saya mohon izin dulu untuk bisa memperkenalkan Mbak Sinta ini ya, narasumber kita pada siang hari ini, yaitu nama lengkapnya sih ini maksudnya panjang sekali, yaitu Mbak Ahsin Vina Candaya. Capek nanti kalau pakai nama lengkapnya, Mbak. Betul. Nah, Mbak Sinta ini adalah magister di education di psychology atau psikologi dan memang sangat aktif sekali menjadi coach untuk keluarga, untuk karir begitu ya. Dan kemudian juga saya lihat ini ada kemampuannya untuk bisa sebagai grafologis juga. Lalu juga ada ini juga membuat buku, juga menjadi counselor begitu, dan memang yang pasti ini konsultan psikologi di Asyanda Consulting. Nah, memang hari ini kita akan melihat atau mendengarkan banyak apa sih sebetulnya manfaat positif atau negatif dari gadget di tangan anak-anak kita, atau mungkin kalau di judul hari ini kita adalah gadget di tangan ABG. Apa itu ABG, siapa itu ABG, atau jangan-jangan bukan ABG yang kita pikirkan, mungkin bisa juga angkatan kita juga itu adalah ABG ya. Baik, tanpa mungkin berpanjang waktu lagi, saya juga persilakan kepada Mbak Sinta untuk memberikan paparannya kurang lebih 10-15 menit, Mbak. Nanti para peserta silakan jika ingin bertanya, boleh melalui chat room dulu, nanti kita akan bacakan, kami akan bacakan, dan mungkin jika waktunya masih cukup, kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Kepada Mbak Sinta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal semua ya dari semuanya. Dari nggak hanya di Jakarta, saya rasa ada banyak. Halo teman-teman yang di Palu, yang di Surabaya, Bandung, dan yang di Sumatera. Salam sehat dari saya ya. Oke. Hari ini saya sebetulnya ingin ngajak teman-teman untuk sharing tentang gadget di tangan ABG. Kalau bicara tentang gadget di era pandemi seperti sekarang ini, pastinya jadi suatu kebutuhan sepertinya ya. Karena memang kalau misalkan kita bicara gadget, biasa setiap saat, all the time kita harus bawa itu gadget kemanapun. Bahkan sampai mungkin ada yang bawa ke toilet. Ayo ngaku siapa yang bawa ke toilet? Jangan ya, nanti ada yang kecemplung atau kena air. Oke, nah. Kalau kita bicara kembali ke gadget, pasti teman-teman tahu dong banyak positifnya dari gadget di era yang sekarang ini. Mulai dari membantu kita untuk kita berkomunikasi, membantu kita untuk mencari ilmu, kemudian membantu kita untuk sekolah, work from home juga, kemudian untuk juga bisa kita bertransaksi. Tapi di sisi lain juga kita juga mesti lihat, karena memang kondisi sekarang kita bisa dapati banyak sekali akhirnya anak remaja atau mungkin kita bicara ABG di sini
kita garis bawahi dulu bahwa ABG atau anak baru gede. Anak baru gede itu bisa juga, atau kita bisa bilang adult baru gede. Kembali lagi kepada kita persepsinya ya. Nah, saya garis bawahi bahwa yang namanya ABG itu anak baru gede, dan kita bisa sampaikan di sini bahwa anak baru gede ini adalah remaja. Remaja kalau kita bisa kategorikan, ada remaja awal usia 12 sampai dengan 15 tahun, kemudian remaja pertengahan 15 sampai dengan 18 tahun, atau kita bisa bilang itu remaja madya. Kemudian remaja akhir itu 18 sampai dengan 22 tahun. Nah, bicara tentang gadget ini, yang saat ini kita mau lebih titik beratkan adalah remaja awal dan remaja madya. Oke, remaja awal, boleh slide-nya mungkin, Pak Haji? Nah, kemudian dari di usia tersebut, biasanya kita bisa lihat, pastikan lagi bahwa diri kita pada saat berinteraksi dengan anak itu seperti apa sih? Nah, coba lihat lagi di slide ya. Seberapa sering sebetulnya ayah bunda kalau misalkan pada saat makan atau lagi kumpul, sering ngecek pastinya, ngecek email, ngecek yang namanya DM, inbox dan lain sebagainya, atau sekedar mengintip atau stalking status orang. Atau mungkin coba jadi pertanyaan juga buat ayah bunda, seberapa sering sih kita sering selfie-in anak-anak dengan segala aktivitas, kemudian sibuk capture semua kegiatan kita. Tapi di sisi lain juga kita mesti lihat, apa benar apa yang kita sudah lakukan itu? Apakah kita sudah memberi contoh pada anak-anak, di mana pada saat di waktu-waktu yang spesial itu yang memang seharusnya kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak-anak, tapi kita sibuk foto cekret, atau bahkan mungkin selfie sendiri. Itu pertanyaan saya di awal mungkin kita pembukaan ini ya, sebelum kita masuk ke sharing-sharing yang lainnya. Next, Mbak Haji. Nah, tadi sedikit saya sampaikan juga bahwa yang ada beberapa sisi positif atau sisi baik dari gadget. Ya, kita jadi bisa tahu pengetahuan di luar sana bagaimana. Kita tahu berita, kita tahu juga keadaan teman kita seperti apa melalui status atau postingan. Bahkan kita juga tahu juga teman kita lagi curhat lewat sosmed juga tahu. Nah, kondisi anak kita, posisi anak kita di mana, kita kadang-kadang bisa tahu lihatnya dari sosmed. Atau mungkin kita tahu lewat dari gadget itu sendiri. Tanpa kita harus telepon, kita lihat statusnya di sosmed, kita tahu, oh anak kita lagi di sini, seperti ini. Si ABG ini mungkin lagi on the way mau ke tempat les, naik Gojek, atau mungkin dia lagi ngobrol di depan halaman sekolah sama teman-temannya, atau lagi main basket gitu. Mam, bentar ya, aku lagi main basket. Gadgetnya ditaruh, terus dia main basket gitu. Ada seperti itu yang memang akhirnya tahu kondisi seseorang anak pada saat mempergunakan gadget itu dengan baik dan wise ya, dengan bijaksana. Kemudian juga membantu kita pada saat kita mau kirim uang ke anak ABG kita, misalkan lewat e-banking. E-banking yang kadang-kadang kita, yang namanya orang tua sekarang kan sibuk semua kan, sibuk bekerja lah dengan segala macam aktivitas, kebantu dengan adanya e-banking atau mungkin mobile banking ini. Next. Nah, kalau melihat dari kebutuhan dari ABG ini sendiri, anak remaja ini 10-20 tahun ke depan, pastinya mereka tentunya nggak akan lepas ya namanya dari gadget atau teknologi ini. Mungkin nanti gadget dan teknologi akan lebih berkembang penggunaannya melalui bentuk-bentuk yang kita nggak duga, karena memang dulu mungkin bentuknya jadi besar, sekarang jadi bentuknya lebih kecil, atau mungkin
alih fungsinya juga akan lebih banyak gitu ya. Tapi kita juga menjadi satu pertanyaan lagi setiap saat kita menggunakan gadget itu. Sebetulnya ABG ini idealnya berapa lama sih pakai gadget dalam satu hari? Sementara dalam keadaan kondisi sekarang pandemi ini, mereka sekolah semua pakai gadget. Terus mereka les atau mungkin berinteraksi dengan teman, kemudian dengan keluarga dengan pakai gadget. Seberapa lama gitu loh mereka pakai gadget? Itu mungkin jadi pertanyaan hampir semua orang tua ya. Beberapa teman-teman saya yang dalam hal ini klien-klien saya juga bilang, seberapa besar sih Mbak penggunaan gadget, kok sepertinya jadi kayak ketergantungan gitu ya. Nah kembali lagi ya, kalau kita bicara ketergantungan itu sendiri, ada studi riset yang mereka keluarkan ya, bahwa 91% mereka bilang anak remaja mereka punya hubungan yang baik gitu loh. Maksudnya oke lah dengan gadget. Oke-nya gimana? Mereka ngerasa, Mama, aku oke kok, gadget ini aku bisa manage-nya dengan baik. Tapi apa benar manage-nya dengan baik? Coba perhatikan lagi hasil dari riset itu sendiri. Dari 79 ada 79% ABG atau anak remaja ini setiap kali mereka tidur ya, pada saat mereka tidur itu in the middle, tidur di tengah-tengah malam, mereka bangun untuk sekedar ngecek gadgetnya doang. Sekedar ngelihat gadgetnya ada inbox nggak ya, ada DM nggak gitu. Akhirnya apa? Dengan melihat, dengan tiba-tiba bangun dan ngecek DM ataupun ada message yang masuk, otomatis jadwal tidurnya juga pasti terganggu. Tidurnya harusnya benar-benar harus lebih nyenyak, akhirnya kebangun, ya kan? Next. Nah, itu semua menguatkan kita bahwa yang namanya seorang anak itu hubungan relasi dengan gadgetnya memang baik. Tapi apakah sampai harus mengganggu waktu tidurnya? Sebaiknya enggak kan? Nah, ada riset lagi juga dikeluarkan oleh Koltrick dan Asel itu, kalau dihitung ada 150 kali seorang anak setiap hari ngecek handphonenya. Itu mungkin di luar dari keadaan kondisi pandemi sekarang ya, pasti ngelihat ada materi apa dari gurunya, atau mungkin ada kelompok studi kelompoknya untuk suatu tugas sekolah, ada incoming dari temennya. Nah, itu semua otomatis akan mempengaruhi juga fokus dia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Tapi ya inilah dilema ya, kita nggak bisa terus dalam arti kata menerima oke deh nggak apa-apa kan belajar, oke lah dalam kondisi pandemi. Tapi kita juga mesti lihat ada hal lain yang memang mungkin harus diselesaikan anak kita gitu loh. Ada hal lain, misalkan dia juga harus belajar dengan keadaan sekitarnya atau mengenal dengan keadaan sekitarnya, karena memang otomatis yang namanya remaja ini kan masa kondisi di mana si remaja ini bertransisi seluruh tubuhnya melalui perubahan biologis, kognisinya berubah, kemudian sosial emosinya juga berubah, otomatis ya harus berusaha belajar. Belajarnya macam-macam. Dengan di rumah ini tidak harus all the time setiap waktu belajar lewat gadget. Bisa dengan bentuk-bentuk yang lain. Next. Oke. Yang namanya, tadi kita bicara sisi positif ya. Ada sisi negatif juga pastinya. Mungkin teman-teman juga udah tahu juga ya. Kalau yang namanya kurang tidur, tadi saya sudah sampaikan kan, pasti mengganggu yang namanya kualitas tidur. Yang mungkin harusnya tidur lebih awal, malah akan akhirnya bisa sampai malam, atau mungkin menunda-nunda tidur karena nungguin ada DM atau nungguin message yang masuk. Dari siapakah itu? Ya, coba biasanya
ABG pasti nunggu banget kalau ada pesan atau DM yang masuk dari peer-nya, dari temannya. Karena buat ABG yang namanya teman penting banget, utama banget. Ya nggak Mbak ya? Oke. Nah, di sisi lain kita juga mesti lihat ada faktor-faktor mungkin dari dunia medis yang akan lebih tahu lebih banyak ya, karena dari faktor fisik yang pastinya nanti akan terganggu, entah sakit kepala atau mungkin ada kontrol impulsnya, terus ada tendonitis untuk remaja, kemudian ada juga yang saya temui bergetar, jadi anak itu di usia remaja pada saat dia mau ngambil sesuatu tangannya bergetar ya, itu kontrol impulsnya yang terganggu ya. Kemudian belum lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil. Nah, yang mungkin yang patut mungkin saya garis bawahi di sini adalah minimnya komunikasi fisik. Jadi sensor motoriknya, sensor motorik kasarnya yang namanya touching, karena terlalu banyak kita udah nggak ngerasain lagi itu mungkin ABG kalau udah terlalu banyak ya, touching-nya jadi kurang. Kemudian yang saya garis bawahi juga adalah kesehatan mental. Terlalu banyak informasi yang masuk, sementara ABG dalam kondisi transisi kognisinya, kemudian dia juga harus beradaptasi dengan perubahan tubuh dia, perubahan sosial emosi dia, perubahan kognisi dia. Akhirnya informasi-informasi yang banyak akhirnya bisa meningkatkan stres. Dengan stres yang stres negatif ya dalam hal ini, akhirnya bisa memicu untuk satu bentuk kecemasan. Kecemasan bisa dalam bentuk macam-macam, bisa cemas apabila belum selesai deadline pekerjaan atau tugas sekolahnya harus selesai diselesaikan, dia cepat cemas atau dalam arti kata belum membuat atau menyelesaikan tugas itu atau memulai pekerjaan itu langsung udah give up. Kemudian ada lagi nomofobia. Nomofobia kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, no mobile phone phobia. Jadi takut jauh dari handphone gitu. Jauh dari gadget tuh nggak nyaman dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada lagi digital demensia. Digital demensia juga kurang lebih nggak bisa jauh dari yang namanya digital juga, dengan selalu membawa handphonenya kemana-mana atau akhirnya berkembang menjadi satu bentuk adiksi atau ketergantungan. Kemudian masalah-masalah psikologis lainnya. Nah, masalah psikologis lainnya yang mungkin memang harus diperhatikan ya tadi itu stres, kemudian cemas yang memang akhirnya kalau saya bisa sampaikan, kalau remaja ini tidak bisa menghandle atau mengetahui bahwa diri dia sudah mulai merasa tidak nyaman atau cemas dan tidak bisa menyampaikan ke orang tua, atau orang tua tidak bisa mengidentifikasinya segera, akhirnya pada saat dia di kondisi yang memang sendiri bisa mengarah ke hal-hal yang menjurus ke arah-arah yang negatif, entah bisa melepaskan semua, dalam arti kata melepaskan give up dengan tugas-tugas sekolahnya, kemudian menjauh dari sosial interaksi, atau juga bisa juga benar-benar mengucilkan diri, nggak mau lagi berinteraksi dengan sekelilingnya. Ya, next, kemudian next. Oke. Nah, sedikit mungkin yang saya bisa sampaikan untuk gimana sih cara sehatnya untuk bergadget di kondisi yang sekarang, mungkin bisa nanti diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga ya. Berdiskusi untuk masalah jumlah waktu dan uang, karena memang untuk masalah jumlah waktu kita bisa sampaikan bahwa setiap anak untuk sekarang home based learning itu biasanya mereka start jam 8. Jam 8 ada penyampaian materi 30 menit sampai dengan 1 jam, kemudian anak ada break. Berarti kan dalam satu hari kalau di total
bisa 2 jam ya, udah dipotong dengan ada diskusi dan mungkin ruang tanya jawab dengan guru ya. Nah, 2 jam itu bisa kita kalkulasikan di pagi hari dan 1 jam pagi hari, kemudian 1 jam di sesi yang siang. Itu kita bisa benar-benar ingatkan anak di luar waktu itu untuk tidak berinteraksi dengan gadget. Skip dulu, cari aktivitas lain. Aktivitas lain bisa bermacam-macam. Kalau mungkin yang tertarik untuk cooking atau yang tertarik dengan bersepeda sebentar di halaman rumah atau mungkin sekedar ngobrol dengan kakak atau adiknya atau ngobrol dengan mama, papa, ayah, bundanya. Kemudian masalah uang. Masalah uang karena gini, banyak dari orang tua yang saya temui pada saat si anak ngerasa bahwa pulsanya kurang, dia akan merengek. Merengek, ayo dong bun, tambahin, uang pulsaku kurang. Aku nanti les gimana? Aku nanti sekolah online gimana? Terusan seperti itu. Ya kan? Akhirnya mau nggak mau orang tua karena disebut kalimat, nanti aku sekolah online bagaimana? Nanti aku les online bagaimana? Nah, akhirnya timbul iba. Dengan iba itu akhirnya orang tua dengan seketika mau mengucurkan uang seberapapun, pokoknya yang penting anak ini aman, pulsa aman dan kuota semua terpenuhi untuk kuota internetnya. Tapi apakah itu cara yang bijaksana? Coba seandainya kalau kita tanyakan lagi diri kita, kalau kita bisa bicara kepada anak-anak, kalau kita bisa bijak sampaikan kepada mereka bahwa kondisi keuangan di masa sulit seperti ini, masa pandemi ini tidak sama dengan mungkin pada saat sebelum pandemi. Kondisi keuangan menjadi satu hal yang memang harus penting kita diskusikan ke anak-anak supaya anak-anak tahu dan mulai belajar bijak, terutama anak-anak ABG ini ya. Kemudian diskusikan, sepakati masalah screen time. Ini penting banget karena masalah screen time nanti akan berefek pada efek negatif gadget kalau berlebihan ya. Screen time kita pastikan lagi kalau setiap anak mungkin kebutuhannya beda-beda. Mungkin setiap sekolah mereka juga punya aturan schedule sendiri. Tapi dari aturan schedule yang memang dikeluarkan oleh sekolah, kita juga mengacu bahwa ada screen time yang sehat. Screen time yang sehat itu seperti apa sih? Tuh. Screen time yang sehat kalau untuk anak-anak remaja nggak lebih dari 1 jam untuk di awal, ya. Ada beberapa hasil riset atau mungkin ilmuwan yang telah meneliti sebelumnya, screen time untuk anak-anak dan untuk remaja itu untuk 1 hari paling lama 2 jam. Mereka sampaikan seperti itu. Tapi kalau kita bicara kondisi sekarang, sepertinya kalau paling lama 2 jam tidak bisa diadaptasi karena kondisinya kita harus home based learning, sekolah dari rumah, ya kan? Sekolah dari rumah ini otomatis melebihi dari jadwal screen time yang memang diusulkan oleh para ilmuwan tersebut. Sekarang tinggal kita pinter-pinternya aja bagaimana waktu screen time itu bisa kita olah seefektif mungkin di luar dari yang memang sudah dischedulkan oleh sekolah. Misalkan sekolah pagi 1 jam, kemudian siang 1 jam. Di luar itu bisa coba aktivitas yang lain. Ya, kemudian ini nih problem lagi untuk anak remaja. Anak remaja atau ABG ini senang banget ya namanya, atau mungkin gregetan kali ya. Gregetan pada saat melihat ada inbox atau DM yang masuk, kayaknya pengen banget segera balas, atau pengen banget segera reply. Atau mungkin kita juga kayak gitu ya nunjukin ya. Ini pertanyaan juga buat kita yang ayah bunda ya, atau buat teman-teman ya ayah bunda. Kita kayak gitu juga nggak sih? Kepo banget pada saat lihat ada inbox atau DM masuk, kayaknya pengen banget cepet-cepet balas. Kalau pada saat itu memang kita sedang luang atau sedang nungguin gitu ya. Tapi
kalau dilihat dari remaja, hampir sebagian besar remaja atau ABG ini seneng banget yang namanya nungguin DM masuk. Kayaknya kalau udah DM masuk atau mungkin inbox masuk, rasanya udah bahagia banget ya. Bisa sampai kasih tahu gitu ya ke ayah bunda, Bun, lihat aku dapat ini loh, inboxku aku dapat DM masuk nih. Ini dari si ini dia bilang begini gini. Itu bisa gitu. Jadi merupakan suatu kebahagiaan saya rasa buat ayah bunda kalau sampai ada ABG-nya bisa cerita seperti itu. Bahagia banget rasanya bisa sharing, dia dapat DM dan kita juga appreciate ya dia mau berbagi bahwa apa yang dia dapatkan melalui gadget itu, interaksi dengan temannya, dia mau berbagi dengan kita sebagai orang tua. Oke. Satu lagi yang mungkin perlu diingat adalah matikan gadget. Ya, matikan gadget pada saat sebelum tidur. 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Kalau matikan gadget 30 menit atau 1 jam sebelum tidur, terus nanti aku pakai alarm gimana? Karena sebagian besar kan ada gadget yang memang mereka gunakan untuk pakai alarm. Ya, sekarang tinggal ayah bunda sediakan sendiri mungkin alarm khusus untuk bangunin ABG. Jadi pada saat mereka mau tidur, benar-benar tidur dengan nyenyak tanpa harus buka-buka handphone atau mungkin terganggu dengan suara handphone. Biasanya anak ABG makin malam mereka makin seneng tuh bergadget, terutama yang seneng-seneng games, online games, malam mereka langsung calling-callingan tuh. Kita udah ngecek masuk kamar, anak ABG, oh udah tidur, lampu udah dimatiin. Ayah bundanya pergi, nggak lama kemudian ABG langsung nyalain handphonenya, online game. Benar nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Ini yang terjadi loh di lapangan seperti itu loh ya. Ayah bundanya udah tidur terlelap, ABG langsung onin gadgetnya, langsung online game lagi ya. Oke. Ada lagi yang namanya ya untuk tips sehat ini namanya sesi gadget time out. Jadi gadget time out ini biasanya ayah bunda ya nanti yang tentuin ya. Ayah bunda tentuin, tapi ngobrol dulu, sepakati dengan ABG. Gimana sih maunya kamu apa? Yang buat enak di kamu gadget time out-nya kapan nih? Pada saat di dalam aktivitas keluarga apa? Mungkin pada saat makan malam, pada saat family time. Family time itu kan bisa, atau waktu keluarga ini bisa kita alihkan misalkan habis makan malam, atau mungkin movie time, waktu untuk nonton bareng-bareng satu keluarga, pilih satu film terus kita nonton sama-sama, atau mungkin kalau yang muslim sama-sama murojaah Al-Quran. Terus kalau misalkan itu mungkin sama-sama olahraga sama-sama, yoga di rumah sama-sama, atau aerobik di rumah sama-sama gitu ya. Terus mungkin bisa ditetapin juga ada namanya zona-zona di rumah yang bisa dipakai sebagai no gadget zone. Jadi zona di rumah misalkan ada yang namanya di study room nggak ada gadget, atau mungkin di ruang keluarga gadgetnya di offin dulu. Terus ada lagi juga strategi yang mungkin kita bisa pakai untuk tips sehat bergadget ini, gadget box atau gadget basket. Jadi pada saat masuk dari rumah, udah masuk ke gadget itu dalam satu box atau basket ini. Nah, dari basket ini boleh diambil gadget atau gadget ini atau dikeluarkan dari box atau basket ini setelah kamu menyelesaikan PR kamu ya, Nak ya. Bisa seperti itu. Atau mungkin gadget ini bisa kamu pakai nanti pada saat setelah kamu selesai ngerjakan tugas sekolah atau mungkin tugas-tugas proyek dari sekolah gitu, atau setelah makan malam sebentar gitu. Nah, hal ini membantu untuk apa? Si anak atau si ABG ini ngerasa bahwa ya gadget itu as a tool gitu, alat, bukan satu bentuk mainan. Terus kita ABG ini ngerasa bahwa gadget ini bisa dia buat main segala macam.
Gadget ini adalah menerangkan kepada ABG bahwa gadget ini adalah tools atau alat, memang butuh waktu. Karena mereka yang di awal untuk ABG ini umur 12 ya sampai dengan 15 tahun, mereka lahir pun udah ngeliat itu ada gadget, ya kan? Cuma porsinya waktu itu belum menjadi smartphone, kalau sekarang udah menjadi smartphone. Tapi minimum mereka udah melihat. Nah, kalau memang di awal kita sudah mengenalkan dia sebagai satu bentuk alat, bukan sebagai suatu mainan, otomatis dia akan melihat, oh hanya sekedar alat. Gitu. Nah, pola seperti ini memang butuh waktu, butuh tahapan dan butuh contoh, ya kan? Bisa next. Contohnya ya memang dari kita sendiri. Nah, coba diperhatikan lagi. Ini ada satu riset lagi yang memang dari UCLA yang bisa kita pelajari atau kita lihat lagi bahwa remaja yang menggunakan gadget berhenti menggunakan gadget selama 5 hari ya, yang bisa dikenal digital detox, jauh lebih memahami emosi orang. Emosi orang itu seperti apa? Iya, si ABG ini tahu pada saat melihat seseorang dalam kondisi dari tampilan muka ya, bisa dari tampilan muka, dari suara, dia akan lebih sensitif melihat bahwa seseorang itu dalam kondisi yang tidak baik atau seseorang itu dalam kondisi yang happy, dia punya sensitivitas lebih tinggi dibanding anak-anak yang memang tidak belajar untuk membaca emosi orang gitu loh. Ya, lebih sensitif. Dia bisa lihat raut muka temannya cemberut atau raut muka temannya happy tapi memendam rasa sedih, itu juga bisa. Saya nemui ada beberapa teman-teman kecil saya yang ABG ya, mereka bisa ngomong ke saya, tante, tapi jangan bilang ya, sebetulnya dia ini kelihatan happy, tapi padahal nggak happy loh tante. Ada yang bisa sampai kayak gitu. Lihat ya tante, loh hebat banget kamu. Kamu bisa taunya dari mana? Saya tanya seperti itu ya. Iya tante, karena gini, coba deh lihat kondisinya dia seperti ini. Lihat matanya, lihat dari ininya. Aku tahu dia tuh sedih. Jadi akhirnya dia buka konseling sendiri mungkin ya buat teman-teman yang ada saya temuin beberapa seperti itu. Satu keuntungan kan, kalau misalkan anak ABG kita bisa memahami orang, mengerti orang, punya sensitivitas membaca emosi orang, otomatis dia akan bisa mengerti pada saat ayah bundanya mulai marah atau mulai sedih atau happy atau mungkin ayah bunda baru pulang kantor atau ayah lagi banyak beban pekerjaan di kantor, datang ke rumah otomatis melihat mukanya, ya kalau yang namanya ayah-ayah pasti ke rumah langsung cheers ya, langsung ketawa lihat anaknya. Tapi anak ABG yang punya sensitivitas yang baik atau dapat membaca emosi orang, dalam hal ini keterampilan nonverbalnya baik ya, otomatis dia akan lebih tahu pada saat orang tuanya dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi baik sekalipun. Ya, next. Oke, mungkin kalau bicara digital detox, nggak semua orang mungkin ya belum atau mengenal lebih dalam mengenai digital detox. Ini salah satu bentuk strategi atau mungkin beberapa pilihan yang mungkin mau dicoba ya, kalau memang kondisinya kita sudah dalam kondisi, maksud saya kalau kondisi memang ABG itu sudah dalam keadaan adiksi atau ketergantungan ya, atau sudah tadi udah nomofobia, itu kan memang akhirnya mengganggu aktivitasnya yang lain ya. Bisa dicoba mungkin ini kan mau liburannya mungkin bisa di halaman rumah atau mungkin liburannya bisa kita melakukan aktivitas seputaran rumah atau seputaran komplek lah, sambil tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan keluarga kita ya.
Atau mungkin nanti setelah pandemi ini juga mungkin bisa dicoba seminggu tanpa gadget. Mungkin rada susah mungkin ya untuk orang-orang di kondisi yang sekarang ya. Tapi ada baiknya kita juga tahu karena memang digital detox ini sebetulnya sudah dikenalkan dari tahun 2012 di salah satu camp grounded namanya, itu ada 10 peserta dari berapa negara ya, cuma 10 waktu itu 2012. Dan ini sangat-sangat berkembang akhirnya karena menjadi satu kebutuhan pada saat seseorang sudah merasa ketergantungan sekali dengan namanya gadget. Dari seminggu ini kita bisa coba akhir pekan tanpa gadget, free weekend. Jadi bisa di set up Sabtu, Minggu tanpa gadget, gimana rasanya. Tapi jangan lupa pesan saya, ngobrol dulu atau sampaikan ke teman terdekat atau ke keluarga terdekat pada saat kita sudah atau mungkin sudah akan menerapkan digital detox ini. Jadi teman terdekat atau mungkin keluarga juga tahu bahwa kondisi kita sedang menerapkan digital detox ini. Kemudian bisa juga dicoba hari bebas gadget setiap bulan. Bisa diawali misalkan 1 hari aja, hari Sabtu dari Sabtu pagi sampai dengan malam pukul 9 nggak ada yang namanya pegang gadget. Setiap Sabtu minggu pertama atau mungkin minggu terakhir di setiap bulan. Bisa dicoba seperti itu. Karena memang kembali lagi kepada kita. Kita mau mencoba ini kalau memang kondisinya memang sudah sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Next. Oke. Ada lagi yang bisa saya sampaikan di sini adalah contoh-contoh apps yang memang kita bisa pakai untuk tahu seberapa besar screen time atau mungkin sudah berapa lama ABG kita menggunakan gadget ini. Jadi apps ini bisa membantu kita tahu website-website apa, kemudian bisa tahu juga yang namanya ini anak ini sudah meluangkan waktunya seberapa banyak gitu loh. Kalau memang waktunya dirasa ayah bunda sudah melebihi dari yang seharusnya, akhirnya menjadi satu adiksi, ya mungkin mulai pelan-pelan bisa menerapkan digital detox gitu loh. Ya karena memang mungkin akan jadi berpengaruh ke tugas sekolahnya. Bisa dilihat, pas dilihat kenapa ya kok anak saya yang harusnya udah menyelesaikan tugas sekolah deadline-nya tapi kok malah mundur atau menunda tugas-tugas sekolahnya. Oke, kita lihat lagi, kita nggak bisa nyalahkan si anak, kita lihat apakah dia terganggu dengan penggunaan gadgetnya. Kita lihat penggunaan gadgetnya sudah berapa lama, screen time-nya sudah berapa lama. Kalau memang diperlukan ya sudah, berarti memang screen time ini waktu screen time ini sudah berlebih dari yang seharusnya. Tapi ada juga memang saya temui juga ya anak ABG yang memang sudah sadar. Dia sadar sendiri gitu. Dia pasang sendiri di handphonenya itu, di gadgetnya itu screen time. Jadi dia install atau mungkin di salah satu kalau nggak salah namanya iPhone ya. Di iPhone itu ada yang namanya screen time. Jadi si anak ini bisa lihat seberapa besar penggunaan dia. Jadi kalau udah muncul bling-bling gitu ya, waktu screen time sekian banyak, sisa waktu Anda tinggal sekian, itu langsung ada pop up message. Nah dari situ si anak udah oke, berarti aku udah nggak bisa pegang gadget ini, akhirnya gadgetnya disimpan. Ada anak yang seperti itu. Jadi kesadaran dia untuk mengelola waktu memegang gadget sudah ada. Anak itu usianya 14 tahun. Ya, ada seperti itu. Jadi sudah di fase remaja awal ya. Kan remaja awal 12, 15, 15, 18 remaja madya. Oke, ini teman-teman bisa pakai contoh aplikasinya, bisa dilihat kira-kira mana nih yang cocok
oh saya mau pakai yang screen time atau saya pakai yang app statistik, itu bisa dilihat lagi sesuai kebutuhan masing-masing. Ada di Google Play ya, bisa di-download ya. Oke, next. Terus ini ada self reminder saya yang mungkin buat pengingat aja sih, buat saya juga dan buat teman-teman. Memang kembali lagi penggunaan gadget atau penggunaan segala sesuatu ini kembali lagi ke kita. Kalau kita bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, nggak setiap saat bergantung atau selalu pegang gadget kemana-mana, otomatis anak akan melihat kita juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan, menyadari apa nih yang kurang dari diri kita. Ada nggak yang bisa di-upgrade gitu ya? Kalau yang bisa di-upgrade atau kita bisa koreksi lagi, yuk sama-sama kita koreksi supaya ada perubahan gitu. Perubahan hidup kita memang kebantu banget, ada gadget, kebantu banget gitu loh dengan teknologi yang canggih. Tapi sampai seberapa besar kita bisa lebih bijaksana menggunakannya gitu. Ya, bukankah balik lagi gadget atau smartphone ini tidak seharusnya lebih pintar dari kita penggunanya? Itu jadi pertanyaan saya untuk teman-teman semua. Oke. Baik, ini dari saya presentasinya mungkin cukup, tinggal mungkin kita buka forum tanya jawab kali ya. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Presentasinya sangat komprehensif ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta. Saya akan coba bacakan ya Mbak ya. Ini ada beberapa. Boleh, yang pertama itu datang dari, mungkin ada beberapa yang mirip-mirip ini pertanyaannya ya. Ada dari Mbak Dewi Suspa, dari Ibu Wilma Silalahi, lalu ini bagaimana, dan Pak Martino Yuda, ini kurang lebih bagaimana caranya mengingatkan anak yang sudah kecanduan games di gadgetnya dibandingkan belajar. Lalu misalnya bagaimana games untuk belajar dan gadget untuk games dan belajar itu dibagi dan bisa berjalan bersamaan, karena agar anak-anak tidak merasa dibatasi, karena beberapa gadget juga bisa dipakai untuk belajar juga. Dan ini juga dari Mas Martino Yuda, ada juga yang udah gadget holic nih, yang sudah menjadi influencer, YouTuber. Bijakkah seperti itu? Bagaimana orang tua menyikapi hal tersebut? Ini mungkin beberapa pertanyaan. Nanti kita lanjut lagi, Mbak Sinta. Silakan, Mbak. Oke. Tadi pertama yang di awal dulu ya. Iya, betul. Silakan. Apakah gadget itu bisa diulangin nggak, Mbak? Ya, apakah gadget itu bisa berjalan bersamaan untuk games dan belajar? Games dan anak dan tidak merasa belajar. dibatasi, betul. Games dan belajar. Anak-anak kita multitasking loh, Bu. Iya. Ya, teman-teman, itu canggih banget. Mereka bisa main PUBG ya. PUBG, tahu kan yang sekarang lagi rame ya, anak-anak PUBG itu jadi memang jadi buat interaksinya mereka. Jadi mereka bisa sambil ngobrol cerita gitu loh. Kalau dari saya perhatikan dari beberapa yang saya temui di lapangan, ada beberapa anak yang mampu bisa menjalankan antara games dan belajar. Karena pada saat mereka asik main PUBG, ya, mereka saling cerita, saling komunikasi. Kamu udah ngerjain tugas apa? Aku udah tugas ini, tugas sekolah ya. Bisa sambil ngobrol seperti itu. Iya, tugas aku misalkan tugas B-Indo nih kayak gini-gini. Gimana kamu ngerjainnya? Itu bisa terjadi. Aku tugas matematika aku kayak gini-gini. Kamu udah ngerjain belum? Oh udah, aku bingung nih yang nomor ini. Kamu kasih tahu dong, gimana sih caranya? Gitu. Oh, kamu tinggal tambahin ini, terus kalian ini, terus dikurangi ini. Itu bisa. Hebat nggak tuh? Jadi pada saat games, mereka bisa sharing juga, ngobrol tentang masalah sekolah. Nah, dari situ saya mikir, waduh, hebat sekali ya. Mereka, otak anak-anak bisa sampai seperti itu. Tapi kembali lagi, saya melihat memang ini satu keuntungan, tapi di sisi lain juga satu quote unquote harus tetap bijaksana, batasi penggunaan games
sehingga pada saat waktunya atau screen time-nya memang kita batasi. Oke, nah screen time untuk games misalkan 30 menit ya. Oke, anak bisa lebih memahami bahwa di luar waktu 30 menit screen time untuk games adalah belajar. Kita ajak diskusi. Nah, satu mungkin masukan buat saya, pada saat kita ngasih tahu anak, untuk anak ABG, anak yang memang sudah puberti ya. Kalau anak perempuan baiknya 3 hari setelah selesai menstruasi, karena hormonalnya akan lebih tenang lah. Ya, itu kalau untuk anak perempuan. Tapi kalau untuk anak laki-laki, jangan diajak ngobrol pada saat malam. Ajak ngobrol lah dia pagi, mungkin sekedar sambil ngantar sekolah, atau mungkin kalau sekarang sekolahnya di rumah ya pagi atau mungkin siang ya. Itu kalau anak laki-laki. Jadi ada cara atau mungkin trik-trik sendiri untuk ngobrol sama anak ABG. Karena memang kondisinya memang mereka dalam kondisi transisi kan ya. Dan kita juga harus paham kita pun pernah mengalami kondisi itu. Oke, next pertanyaan kedua. Oke, ini ada dari Ibu Dr. Aulia Rosana Sution, ini dari Medan nih Mbak. Iya. Lumayan jauh juga nih ya. Halo, Dr. Aulia. Di sini umur berapakah tepatnya seorang anak diperbolehkan memegang gadget dan apakah di Indonesia perlu menerapkan rehabilitasi bagi anak yang kecanduan gadget seperti yang terjadi di China? Mohon tanggapannya Mbak Sinta, silakan Mbak. Ya. Untuk anak yang memang anak kecil ya dalam hal ini yang di bawah usia 5 tahun memang tidak disarankan untuk diberikan gadget. Karena apa? Di bawah 5 tahun adalah masa emas. Masa emas di mana sensor motorik anak semua sedang sangat tumbuh pesat berkembang. Nah, pada saat itu gadget tidak boleh digunakan sangat intens, itu tidak boleh. Dan tadi saya ingatkan juga jangan dan hindari untuk mengenalkan anak gadget itu sebagai mainan, sebagai toys, itu tidak. Gadget adalah tool, alat. Jadi gadget untuk anak dapat diberikan pada saat memang sudah masuk usia sekolah ya, usia sekolah tuh usia di atas 7 tahun. Nah, kembali lagi harus mengikuti acuan-acuan mungkin screen time yang disepakati. Tidak boleh yang namanya sampai berlebih atau bisa sampai lebih dari 8 jam. Karena yang kita temui adalah anak-anak di usia di Indonesia sekarang ya kisaran 11 sampai 12 tahun tuh 5 sampai 6 jam penggunaannya. Ini ada riset ya. Anak 11 sampai 12 tahun tuh 5 sampai 6 jam di Indonesia sendiri ya. Karena 72% dari 1.000 pelajar ya itu kan udah punya gadget sendiri, 72% udah punya gadget. Nah, mereka menggunakan itu bisa sampai 5 sampai dengan 6 jam. Bayangkan anak umur 11 sampai 12 tahun. Ya kan? Sementara anak-anak yang di bawah itu mungkin bisa jadi dialihkan ke gadget karena memang mungkin rewel atau mungkin orang tuanya udah nggak bisa lagi, aduh biar cepet deh, aku juga lagi sambil ada kerjaan, kasih aja gadget atau dikasih tab atau iPad dan lain sebagainya. Tapi apakah hal itu yang bijak? Itu nggak bijak sama sekali gitu loh. Karena paparan, kemudian perkembangan sensor motoriknya itu jadi akhirnya terganggu. Kasihan kan, dia harusnya waktunya untuk sensor motorik halus dan kasarnya berkembang dengan baik, akhirnya terkendala dengan adanya gadget. Ya kan, karena difokus di satu layar tersebut pada saat screen time berjalan. Ya. Oke, kalau tadi bicara tentang perlunya untuk rehabilitasi, saya rasa mungkin sudah seharusnya ini menjadi satu PR untuk kita orang tua dan kemudian jadi perhatian pemerintah ya, bahwa yang namanya anak-anak
ada generasi kita. Kalau pada saat mereka sudah mulai terpapar, apalagi sampai menjadi adiksi, itu sangat perlu sekali untuk kita bantu dengan berupaya untuk merehabilitasinya. Merehabilitasinya salah satunya mungkin startnya dari rumah, yaitu tadi digital detox. Digital detox kita bisa lakukan. Kalau tadi bilang, aduh saya nggak mungkin seminggu itu ya, bisa dari sehari aja coba. Maksud sehari, hari ini boleh pakai gadget, nanti sore jam sekian sampai sekian, misalkan pertama mulai 1 jam di detox, kemudian 2 jam. Oke, terus akhirnya berkembang lagi menjadi 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan akhirnya mulai lagi di hari berikutnya kita tambah lagi frekuensi atau mungkin rentang waktu tidak menggunakan gadgetnya. Itu dalam upaya untuk digital detox tadi. Kalau sudah memang dalam kondisi adiksi ya. Oke, Mbak Hendy gimana Mbak? Ya, sebentar Mbak. Ini mungkin sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nanti tolong Mas Arel di-share dulu, ada survei sedikit dari Media Academy. Tolong Bapak Ibu isi, nanti kami akan ada hadiah menarik dari Media Academy yang kita akan kirimkan bagi yang beruntung ya. Nanti silakan diisi dulu surveinya. Nah, ini tadi ada yang belum dijawab ini Mbak Sinta, yang soal sekarang kan marak YouTuber, lalu itu tadi influencer, dan masih ada yang muda, kadang-kadang mungkin sekeluarga. Nah itu fenomena seperti ini kadang-kadang membuat anak-anak juga punya cita-cita yang kita tahu ada yang ingin jadi YouTuber, tapi ya itu tadi akhirnya sangat tergantung sekali dengan gadgetnya begitu. Bagaimana pendapat Mbak Sinta? Iya, jadi begini, memang untuk menjadi YouTuber ini mungkin jadi salah satu profesi ya, profesi sekarang yang memang buat anak-anak jadi idola salah satunya ya, YouTuber atau influencer. Kayaknya untuk anak ABG keren banget gitu loh katanya. Keren, dia YouTuber loh, oh dia selebgram atau Instagramable atau apalah pokoknya selebgram lah ya. Buat anak-anak satu hal yang sangat menarik, dan buat mereka juga satu, ya kalau bisa salah satu cita-cita mereka kali ya, ada beberapa anak seperti itu. Ya syah-syah aja kita punya profesi YouTuber, selebgram, ataupun yang lebih mengedepankan sosial media sekarang ini. Tapi kembali lagi, memang untuk yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah memang menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang selebgram harus yang namanya gadget itu setiap saat? Apakah harus? Apakah memang sampai waktu kita 24 jam itu harus attach di kita? Enggak juga kan? Karena kita juga perlu interaksi. Kita perlu ketemu sama orang. Dalam hal ini mungkin ABG, perlu ketemu sama orang, perlu ngobrol. Kalau memang dalam kondisi sekarang, ketemunya dengan ayah bunda, ketemu sama siblingnya dengan kakak atau adiknya, atau mungkin ngobrol, atau mungkin sekedar ngusap petsnya, binatangnya. Karena gini, ada anak yang memang kondisinya susah berinteraksi dengan teman. Akhirnya dia berteman atau berinteraksinya dengan pets atau binatangnya, binatang kesayangannya gitu loh. Dan kalau bicara seperti ini, memang nggak semuanya, kita nggak bisa mengkategorikan, bisa kok anak saya bisa berinteraksi sama teman. Banyak anak ABG yang memang kesulitan untuk diterima di teman-temannya, atau bahkan juga untuk get along bersama-sama dengan temannya gitu. Akhirnya dia mengalihkan ke binatang. Itu nggak apa-apa, bagus, sepanjang dia merasa ada touching. Bahkan akan lebih bagus gitu ya. Nah, kembali lagi yang tadi, profesi menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang selebgram dan lain sebagainya itu, tanyakan lagi. Kita manusia butuh interaksi yang namanya personal, maksudnya secara fisik. Kalau yang namanya sama benda atau alat, gadget ini kan alat. Ini kan
balik lagi kepada tools. Tools yang membantu kita untuk mencapai profesi itu. Tapi nggak harus kita setiap saat megang itu. Misalkan profesi petani, kan nggak setiap saat harus pegangin pacul terus kan? Atau mungkin profesi Pak Pak supir taksi atau mungkin Pak ojek online, kan nggak setiap saat harus di ojeknya terus, dia perlu juga melakukan kegiatan yang lain. Nah, hal seperti ini yang perlu kita mungkin terangkan, diskusikan pada anak. Diskusinya ingat tadi ya, pada saat kalau yang perempuan atau anak kita perempuan tuh setelah period 3 hari, kemudian kalau yang laki-laki usahakan hindari malam. Diajak diskusi, ajak ngobrol, kenalkan bahwa memang banyak sekali profesi-profesi yang memang menggunakan tools. Kalau kamu mau jadi YouTuber, oke, nggak apa-apa. Ayah bunda dukung, tapi tidak harus selamanya kamu berada di depan gadget atau komputer kamu. Kamu bisa alihkan interaksi dengan hal yang lain, contohnya dengan binatang kesayanganmu. Dari saya itu. Ada lagi mungkin? Nah ini? Kita lihat sebentar. Tadi ada beberapa mungkin sedikit dari ini Mas Ananda atau Mbak Mas Ananda Ilham Pradana ini. Yaitu tadi, apakah dalam masa masa pandemi ini gadget itu bisa fungsional ya untuk mencerdaskan atau mendapatkan suatu ilmu baru untuk ABG. Jadi walaupun memang kebanyakan ABG kita pegang gadget, tapi bisa dipergunakan untuk mencari ilmu secara fungsional gadgetnya itu dalam masa-masa school from home ini, begitu Mbak Sinta? Ya, kalau saya dari pribadi bisa sampaikan memang sangat-sangat fungsional sekali dalam kondisi sekarang gadget ini. Tapi tetap mengacu lagi, lihat lagi, ada batasan yang bijak yang harus kita tetapkan juga sebagai orang tua. Karena memang orang tua bertugas sebagai kontrol kepada remaja, karena pada saat remaja ini di masa transisi, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengontrolnya dengan bijak, tidak bisa mengkomunikasikannya dengan bijak, akhirnya remaja akan berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam arti kata dia tidak bisa menyelesaikan fungsi atau mungkin tugas perkembangannya. Kalau bicara tentang tugas perkembangan remaja itu ya banyak. Dia harus menyelesaikan tugas di mana dia harus mengerti paham perkembangan tubuh dia. Perkembangan tubuh dia mulai dari fisiknya pasti akan berubah dan dia harus mampu untuk menerima kondisi tersebut. Karena kadang kita bisa temui ada beberapa anak mungkin tidak bisa menerima kondisi tubuhnya, mungkin yang terlalu tinggi atau yang terlalu pendek atau yang terlalu lebar atau yang terlalu kecil. Nah, kondisi seperti itu yang mungkin kita yang harus belajar mengenalkan, ini loh tugas kamu nak, tugas kamu mengenal, kemudian memahami perkembangan tubuh kamu, kemudian perkembangan tubuh kognitif kamu, perkembangan sosial emosi kamu, mengenal bagaimana caranya untuk mengontrol emosi, bagaimana caranya untuk bisa mengatur diri atau self regulasi diri sendiri. Karena kalau memang kita tidak bisa mengatur itu semua, tidak dalam arti kata tidak mencoba untuk diskusi dengan orang tua, akhirnya remaja jadi lepas kontrol gitu loh. Dengan akhirnya lepas kontrol, sayang kan masa remajanya harusnya dimanfaatkan dengan baik. Nah, kembali kepada tadi yang gadget itu apakah bisa berfungsi? Saya rasa memang bisa berfungsi dengan baik, asal atau dengan catatan bahwa penggunaannya harus dengan bijak. Diskusikan waktu screen time tadi, kemudian diskusikan mana aturan atau aturan policy sama aja ya, aturan-aturan yang memang kita bisa sepakati di rumah untuk penggunaan gadget ini. Sayang kalau misalkan kita tidak bisa berdiskusi untuk masalah penggunaan ini. Rasa remaja mau kok diajak berdiskusi misalkan masalah penggunaannya, kemudian masalah uang pulsanya. Ya mereka harus tahu uang pulsa ayah bunda keluarkan untuk gadget kamu nih gede banget.
ya kan? Untuk sekarang gede banget gitu loh. Jadi please tolong, ayah bunda paham dengan kamu, nak. Kamu juga insya Allah bisa paham kondisi ayah bunda seperti saat ini seperti apa gitu loh. Di tengah pandemi seperti ini ya. Seperti itu. Iya Mbak Sinta. Ini. Tambahan pertanyaan mungkin Mbak, apakah Ya. bijaksana jika ayah atau bunda itu bahasa ininya sidak isi gadget anak-anak ABG kita? Maksudnya sidak isi gadget? Oh, Ya, isinya, konten di dalamnya ya? misalnya aplikasinya, apakah itu bijaksana atau kita bisa biarkan saja mereka mau pakai apa saja dalam gadgetnya? Bun, ayah bunda, kalau saya boleh pesen, saya mewakili teman-teman kecil saya. Teman-teman kecil saya yang senang banget kadang-kadang curhat sama saya. Mereka suka bilang, aku pengen banget dimengerti. Kalau mereka bisa, aku pengen ayah bunda bisa tahu aku dalam kondisi seperti ini, aku tiba-tiba bisa marah, aku tiba-tiba bisa ketawa, bisa gembira. Ya karena memang aku juga nggak tahu. Ini mungkin hormonal aku gitu ya. Kalau anak yang bisa ngomong seperti itu. Nah, balik lagi. Kalau memang saya atau mungkin menyuarakan saya sebagai suara dari teman-teman kecil saya itu, teman-teman ABG saya itu, mereka akan lebih suka kalau ayah bunda minta izin. Permisi dulu, kulo nuwun dulu, gitu loh. Karena gini, kalau yang namanya remaja itu, mereka kan ingin contoh dari atau mungkin role model ya dari kita orang tua. Kita juga akan lebih senang pada saat kita melakukan apa-apa, masuk rumah atau punya kita sesuatu dikulonuonin atau diminta izinin dulu gitu. Bun, aku boleh pinjam ini. Sama aja kalau misalkan kita tanya ke anak remaja kita atau ABG kita, boleh nak, Bunda lihat handphonenya. Bunda pengen kali pinjem lihat handphone kamu. Kasih tahu dong, apa namanya, siapa sih apa namanya cowok yang kamu suka sebut-sebut itu, yang kata kamu kaset atau ganteng, yang mana sih, pengen tahu. Karena pengalaman saya share pengalaman tadi bicara tentang yang teman-teman kecil saya ya. Saya bicara tentang mungkin saya punya anak ABG tapi udah nggak ABG kali ya, udah 22 tahun udah kerja anak saya. Saya punya pengalaman yang memang menjalani itu semua. Jadi saya minta izin ke putri saya tersebut, sekarang udah kerja ya. Minta izinnya dengan kalimat yang dia nggak sadar. Misalkan dia lagi cerita, oh iya, tadi ada cowok gini cerita. Oh iya, keren deh nih, orangnya kayak gini. Oh, yang kayak gimana? Iya, dia kakak kelasku ini. Dia cerita ya. Kakak kelasku di kuliah atau mungkin kakak kelasku di SMA. Kayak gimana sih? Mami pengen tahu deh orangnya. Cakep nggak gitu? Cakep nih gitu. Oke, lihat yang mana. Pasti dia kasih lihat, dia bawa handphonenya, dia buka. Ini loh Mi. Oh lucu juga ya gitu. Saya akan bilang, ih lucu, ih keren, ih ini. Kita kasih respon. Otomatis dia akan dengan seketika mau untuk memberikan handphonenya dan membolehkan kita untuk pegang. Kemudian kita bisa baca-baca, kita berselancarlah di dalam handphone itu. Tapi boleh Mami lihat atau boleh Bunda lihat, permisi dulu, tanya dulu. Otomatis anak remaja atau ABG ini akan merasa dihargai. Karena kan ABG atau remaja ini kan mereka juga manusia seperti kita. Dan mereka memang dalam kondisi yang ya belum dalam kondisi yang transisi lah. Belum benar-benar stabil sekali, ya kan? Seperti itu. Jadi akan lebih enak untuk izin dulu, permisi dulu. Baik. Pakai kalimatnya diselipin misalkan dia lagi cerita-cerita apa gitu tentang sekolahnya, masuklah kita supaya kita bisa pegang handphone ya, karena nggak gampang loh ayah bunda bisa pegang handphone ABG, kalau nggak langsung diumpetin. Bahasanya main halus gitu ya Mbak Sinta ya. Jadi pintar-pintar, masuk nih, pelan-pelan masuk, ih cakep juga, ih keren juga, bangga kan, iya bun, iya cakep ya.
Itu terjadi juga di teman-teman kecil saya. Teman-teman kecil saya juga cerita seperti itu. Iya tante, keren loh tante. Oh ya, kayak gimana? Kayak gini tante. Nih. Oh akhirnya berkembang. Oh semuanya akhirnya bisa cerita. Baik. Masuknya ya. Iya, Mbak Sinta ada pertanyaan terakhir ini karena kita sudah juga mendekati ujung acara kita. Ini ada dari Mbak Wulan ya. Bagaimana cara mengontrol atau membatasi anak yang sudah mahasiswa, ini bukan hanya ABG, tapi mahasiswa untuk tidak tergantung gadget, kadang sampai lupa makan nih Mbak Sinta, gimana Mbak? Ya. Mahasiswa itu remaja akhir ya masuknya karena tadi kita bicara remaja awal 12-15, remaja madya 15-18, 18 sampai dengan 22 remaja akhir. Remaja akhir adalah fase remaja dia menjelang melepaskan fase remajanya kemudian masuk ke dewasa awal ya kan. Nah, cara mungkin kita Mbak Sinta? Ibu dokter? Mbak Sinta masih adakah? Terputus sebentar mungkin ya. Coba mungkin terputus mungkin. Bentar Bapak Ibu. Ini tampaknya Mbak Sinta terputus dari sana ya. Coba kita coba cek dulu. Semuanya. Oh, Mbak Sintanya. Oke, coba kita cek. Sebentar Bapak Ibu ya, sambil menunggu Mbak Sinta untuk masuk lagi. Ini mungkin koneksinya kurang baik di sana. Iya, ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin akan dijawab oleh Mbak Sinta. Tapi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa stay sampai saat ini dalam webinar kelima Media Academy. Jangan lupa nanti Kamis depan kami juga akan hadir dalam webinar sesi ke-6. Jadi Ibu Bapak jangan lupa follow semua akun sosmed Media Academy begitu. Ya, kita coba lihat mungkin sudah ada, moga ini bisa masuk kembali. Coba sebentar ya. Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta sudah bisa monitor saya? Ini masih ada sih ya mungkin ya. Coba mungkin di tempat saya masih ada namanya masih aktif, tapi mungkin Mbak Sintanya suaranya belum ada ini. Hmm? Oh gitu, jadi lost begitu ya. Oke. Aduh sayang sekali nih pada saat pertanyaan terakhir Mbak Sintanya terputus ini kita coba cek lagi. Tampaknya nggak bisa masuk ya ini ya. Oke, jadi kami sangat menyesali Mbak Sinta di saat-saat akhir untuk menjawabnya, padahal pertanyaannya lumayan atau sangat baik sekali dan kita bisa melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak Ibu peserta sekalian ini bisa dijawab dengan juga lancar dan baik dari Mbak Sinta. Semoga ilmunya bisa membuat kita juga bertambah begitu. Baik, kita coba cek terakhir. Masih belum bisa ya Mas ya? Nggak bisa ya? Oh, Mbak Sintanya hilang. Aduh, sayang sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan pertanyaan terakhir itu untuk Mbak Sinta. Nanti mungkin khusus untuk Mbak Bulan ya, kita akan coba menjawabnya secara tertulis Mbak melalui email. Nanti jika Mbak Sinta bisa bergabung kembali dengan kami. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi akhir dari webinar kita. Ini udah waktunya sudah mendekati jam 15.30. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar sesi ke-5 hari ini. Mohon izin mungkin Bapak Ibu kita akan foto bersama. Jika berkenan bisa videonya dibuka semua.
sehingga kita bisa foto bersama dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Media Academy, ada di Twitter @media_academy_id dan juga Instagram kami. Jangan lupa juga follow akun YouTube Media Academy ID. Jadi mungkin Mas Arel bisa di-share juga di chat kami sehingga nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan juga follow semua akun-akun sosmed Media Academy. Baik, kita coba tunggu beberapa wajah-wajah, tapi mohon kalau memang berkenan kita akan foto bersama dan kita akan buka dan kita akan sama-sama foto bersama. Ini ada beberapa wajah yang belum kelihatan ya. Jika berkenan silahkan Bapak Ibu. Mas Nur bisa ini ya, kita foto sama-sama ya Mas Nur. Baik, oke. Ini ada Mbak Nailah Farah belum ada. Ibu Nur Husna, coba mungkin ininya Ibu Darmawati, boleh? Kalau boleh, ini Mas Ananda Ilham. Tapi kalau yang hanya pakai sarung sama daster mungkin jangan ya. Terima kasih atas perhatiannya sekarang dan kami menyapa ini ada Ibu Lestari Luhur. Terima kasih Ibu Lestari bisa ikutan. Aduh saya senang sekali ini ada nama-nama yang saya juga familiar ya. Tapi mohon maaf saya harus sapanya nggak bisa satu persatu. Lalu ada siapa ini? Ada Mbak Ratna, Ibu Ratna, ada Ibu siapa lagi, ada Bapak siapa ini ya, Pak Mas Romi. Aduh saya lihat satu persatu nama-nama yang sangat familiar begitu. Baik, kita akhiri acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ikuti webinar sesi ke-6 di Kamis depan. Tapi kali ini Kamis depan insya Allah kita akan hadir atau kami akan hadir di pagi hari dengan narasumber-narasumber yang cukup menarik dan pastinya akan sangat membuka wawasan kita bersama. Terima kasih sekali lagi, kami tutup. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.